Kondisi yang sama terus berulang terjadi dalam hidup kita menjadi pertanda bahwa ada yang belum selesai di dalam diri kita. Apa itu yang belum selesai? Yaitu luka batin atau disebut trauma atau disebut emosi negatif yang masih mengganjal di hati kita terkait peristiwa yang sama. Kalau dalam kasus ini berulang kali Bunda mengalami kasus perselingkuhan dalam relasinya, itu artinya di hati Bunda masih ada trauma terkait perselingkuhan. Apakah itu dimulai dari masa kecil Bunda dalam pernikahan orang tua yang akhirnya berpola di relasi-relasi Bunda selanjutnya. Nah, ini menjadi peringatan, ini menjadi sinyal, ini menjadi petunjuk sebenarnya untuk kita kembali ke dalam diri sendiri dan benar-benar memulihkan trauma tersebut, memulihkan luka batin tersebut, atau yang kita sebut juga dengan istilah takut. Nah, jadi biasanya emosinya adalah rasa takut, rasa khawatir, takut diselingkuhi lagi, takut dibohongi lagi, takut dikhianati lagi. Akhirnya kalau tanpa sadar kita masih memelihara rasa takut ini, yang terjadi justru adalah yang kita takutkan. Kenapa? Karena kita masih berfokus di rasa takut. Kenapa berfokus di rasa takut? Karena pikirannya masih terjebak di trauma-trauma pengalaman masa lalunya. Lantas bagaimana solusinya? Tentu saja pulih dari rasa takut tersebut dengan kita mengucapkan Ho'oponopono sebagai salah satu teknik self healing untuk membantu melepas rasa takut di dalam dirinya. Apa itu teknik Ho'oponopono? Ada 4 frasa diucapkan. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you kepada diri teman-teman sendiri. Kenapa? Karena sudah memelihara rasa takut, memelihara prasangka buruk baik kepada pasangan maupun kepada dirinya sendiri ataupun bahkan kepada Tuhan. Peluk tubuhnya dan ucapkan, wahai diriku, aku menyesal. Maafkan aku ya, sudah membuatmu banyak memelihara rasa takut dan kekhawatiran dalam menjalin hubungan. Terima kasih sudah mendapat kesadaran. Terima kasih sudah mau untuk memulihkan luka di hati. Terima kasih sudah mau belajar dan mengizinkan diri untuk lebih percaya pada kehidupan yang lebih baik ke depan. Terima kasih sudah mau mengizinkan diri untuk lebih baik, tenang, percaya, bahagia dalam menjalani relasi maupun hidupnya ke depan. I love you. Aku menyayangimu diriku. Kamu berharga apapun yang sudah dan pernah terjadi di masa lalu. Kamu layak punya hubungan yang lebih harmonis ke depan. Kamu layak mendapat pasangan yang setia dan menyayangi kamu. Kamu layak dicintai. Kamu layak punya kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi ungkapkan 4 frasa Ho'oponopono tadi ke dalam diri sendiri yang tujuannya untuk memulihkan luka batin, rasa kesal, rasa marah, rasa khawatir ataupun ketakutan kita dalam relasi yang dijalani. Sehingga apa hasilnya? Kita bisa fokus ke yang diinginkan. Ciri kalau kita masih terjebak di trauma atau luka batin, kita fokus ke yang tidak diinginkan, yaitu takut diselingkuhi lagi. Lantas kalau tidak mau diselingkuhi, maunya bagaimana? Nah, inilah yang teman-teman perlu perjelas. Oh, kalau nggak mau diselingkuhi, saya maunya pasangan saya gimana? Setia, ya, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga pergaulannya, tahu batasan dalam pergaulan, takut pada Tuhan, dan fokus menyayangi dan mensyukuri istri, pasangan, maupun anak-anak dan keluarganya. Nah, arahkan fokus teman-teman ke yang diinginkan, bukan lagi ke yang tidak diinginkan.
Kalau kita mengkondisikan pikiran kita pada kondisi yang diinginkan, setia, harmonis, dicintai, diprioritaskan, disayangi, takut Tuhan, maka rasanya gimana di hatinya? Rasanya akan jauh lebih tenang, rasanya jauh lebih berserah diri, rasanya jadi lebih percaya, rasanya jadi lebih cinta, rasanya jadi lebih optimis. Nah, perasaan yang sudah berbeda inilah yang akan memudahkan Anda mendapatkan kondisi yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan tadi. Apa bedanya belum pulih dengan sudah pulih? Pikirannya berubah, perasaannya berubah, dan otomatis tindakannya berubah. Sikapnya kepada pasangan jadi lebih hangat ya, caranya berkomunikasi kepada pasangan juga jauh lebih manis ya kan, responnya terhadap pasangan juga jauh lebih tenang. Dan perubahan pada perilaku inilah yang akhirnya juga lebih mempercepat lagi perubahan pada pasangan dan hasil-hasil yang diperoleh dalam relasinya ke depan. Jadi kalau pola masalahnya masih itu lagi, yang diubah bukan yang di luar, bukan pasangannya, tapi yang di dalam, yaitu pikiran kita, pola pikirnya diubah, fokus ke yang diinginkan, perasaannya diperbaiki, dari takut jadi berserah, dari marah jadi ridho, dari sedih jadi nerimo atau legowo. Nah, ini akan membantu dirinya jadi lebih tenang. Gunakan teknik Ho'oponopono tadi, melakukan self healing ke diri sendiri agar terbebas dari luka batinnya. Kemudian tentu perbaiki cara kita merespon. Apapun masalahnya, kalau kita respon dengan tenang, kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terang. Jangan reaktif, tapi proaktif. Apa bedanya reaktif dan proaktif? Reaktif ketika teman-teman marah, ketika teman-teman menemukan hal yang gak menyenangkan, teman-teman langsung bereaksi, langsung marah-marah atau bersikap yang tidak sepantasnya, baik dengan ucapan, tindakan, keputusan, ataupun sejenis itu yang pada akhirnya akan teman-teman sesali. Maka berlatih untuk bisa bersikap proaktif dalam menghadapi apapun masalah di hidupnya. Apa itu proaktif? Bersikap tenang sebelum merespon. Jadi kalau tahu dirinya lagi marah, terbakar emosi, ya tenang dulu, duduk dulu, minum dulu, tarik nafas dulu, menghindar, jaga jarak dulu. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih tenang dan terkendali. Kalau sudah lebih tenang dan terkendali, silahkan baru kemudian dibahas, dibicarakan dengan pikiran yang sudah lebih terbuka, hati yang sudah jauh lebih sejuk, dan komunikasi yang sudah lebih hangat dan terbuka. Inilah yang insya Allah bisa mengubah keadaan kita. Apa landasannya? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib kita selama kita belum mengubah apa yang ada pada diri kita sendiri. Kalau masih bolak-balik diselingkuhi, mendapati kasus yang sama, itu lagi masalahnya, artinya kita perlu mengubah dulu apa yang ada pada dalam diri kita supaya hasilnya berubah. Apa itu yang perlu diubah dari dalam diri? Pola pikirnya fokus ke yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Perasaannya diubah dari negatif ke positif, dan kemudian tentu saja tindakannya harus lebih proaktif. Demikian, semoga bermanfaat, dan insya Allah dengan perubahan yang terus diupayakan akan membuahkan hasil yang juga signifikan. Tidak ada masalah yang sia-sia. Bersabar, karena semua masalah pasti baik pada akhirnya, pasti ada hikmahnya, dan insya Allah membawa kita ke kondisi yang jauh lebih menyenangkan ke depan, asal kita mau belajar. Tidak menyalahkan, tapi mengambil tanggung jawab untuk pulih dari dalam, maka yang di luar juga akan ikut membaik. Semoga bermanfaat.